Selamat datang kembali di channel Mamun Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia mengikuti video-video dari kami. Kami doakan teman-teman selalu mendapatkan kemudahan dan keberkahan, serta selalu dilancarkan rizki dan keuangannya. Amin Allahumma amin. Kali ini kita akan membahas bagaimana reaksi orang-orang Yastrib Madinah ketika Rasulullah berdakwah. Reaksi masyarakat Madinah yang sangat beragam atas dakwah Nabi, mayoritas masyarakat menerima dan sebagian lainnya menolak. Di antara yang menerima secara luas adalah Bani Aus dan Khazraj. Sejak saat itu Nabi terus berusaha menyebarkan Islam kepada semua penduduk kota tersebut, termasuk kepada Yahudi, Nasrani, dan kaum pagan. Tentu dalam hal dakwah pasti ada penerimaan, juga ada penentangan. Walaupun dakwah Nabi ini di Madinah disambut dengan baik karena bisa menjadi penengah dan juru damai antara suku dan kelompok yang sering berkonflik di Madinah, bukan berarti dakwah Rasulullah di Madinah ini terbebas dari rintangan dan penentangan oleh kelompok yang ada di dalam masyarakat Madinah. Sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Yahudi, mereka ini sebenarnya sudah mengetahui kabar tentang datangnya Nabi terakhir yang akan memperoleh kemenangan dalam menghadapi lawan-lawannya. Mereka menduga bahwa sang Nabi yang dijanjikan adalah seorang Yahudi, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Perjanjian Lama dan sebagaimana lazimnya nabi-nabi yang mereka kenal sebelumnya. Karena nabi-nabi sebelumnya itu semuanya keturunan dari kelompok Yahudi. Kaum Yahudi sejak awal sudah kurang peduli dengan datangnya Rasulullah dan kaum Islam karena menduga posisi mereka akan tergeser. Ketika Nabi datang di Madinah, mereka menerima beliau karena alasan keamanan dan politik. Namun ketika sekutu mereka Aus dan Khazraj perlahan masuk Islam dan tidak membutuhkan kaum Yahudi lagi, muncul benih permusuhan antara Islam Yahudi Madinah. Kaum Yahudi kemudian membujuk Aus dan Khazraj untuk kembali ke kepercayaan lama dan bersatu untuk menyerang Islam. Setelah diam-diam menentang dakwah Nabi dan kebencian mereka terhadap Islam semakin memuncak, mereka pada akhirnya menggalang koalisi dengan kaum Quraisy Makkah untuk menghancurkan dakwah Rasulullah di Madinah. Dari sinilah kemudian terjadi beberapa peperangan antara kaum muslim Madinah dengan para penentang dakwah Nabi. Perang pertama yang menentukan Islam menjadi agama dan peradaban baru adalah Perang Badar yang terjadi pada 8 Ramadan tahun kedua Hijriah, di mana Nabi dan 305 Muslim keluar kota dengan membawa perlengkapan seadanya. Beberapa tahun kemudian, pihak Quraisy dari Mekah menyerang pihak Nabi di Madinah sehingga terjadi perang Uhud dan kemudian disusul dengan perang Khandaq. Dalam perang Uhud, pihak Nabi menderita kekalahan, akan tetapi dalam perang Khandaq, pihak Nabi berhasil mengalahkan pihak Quraisy. Ini tadi hal-hal yang Rasulullah alami ketika beliau berdakwah di Madinah. Tidak semulus yang kita pikirkan, namun juga ada pertentangan-pertentangan yang terjadi internal di Madinah itu sendiri. Meskipun pada awalnya orang-orang Madinah menerima dengan baik kedatangan Rasulullah dan rombongan muhajirin dari Mekah. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Kami ingatkan kembali teman-teman untuk tidak lupa menekan tombol subscribe dan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sirah Nabawiyah yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video selanjutnya.